Sebelum saya sebutkan 5 hal yang harus diperhatikan ketika memilih sebuah Camry Q, saya akan sampaikan terlebih dahulu nih, apa saja keunggulan dan kelemahan yang dimiliki sebuah Toyota Camry XV40 atau Toyota Camry tahun 2007 sampai 2012 awal. Yang pertama, dari sisi eksterior, kita lihat di depan dia sudah aksen chrome. Sebenarnya bukan cuma di depan, tapi samping dan belakang juga untuk yang Q ini sudah banyak sekali aksen chrome-nya, seperti di grill, sekeliling fog lamp, list pintu, kemudian handle pintu sampai dengan di belakang di list bagasi. Kemudian untuk headlight-nya, dia sudah menggunakan HID projector. Tapi yang mungkin belum banyak orang tahu, dia sudah menggunakan Active Front Lighting System atau AFS yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Dia akan secara aktif mengikuti gerakan setir ke kiri atau ke kanan ketika berbelok. Jadi lebih optimal penerangannya. Ya, di depan pasti sudah ada fog lamp. Kemudian parking sensor juga sudah ada di depan dan di belakang. Kita beralih ke samping. Untuk peleknya dia sudah menggunakan 17 inch dengan balutan Bridgestone Turanza standarnya ya. Bridgestone Turanza berukuran 215 50R17. Untuk di atas dia sudah dilengkapi dengan moonroof. Kalau di sini sebutnya ya bukan sunroof lagi, tapi moonroof karena memang cukup besar. Lalu apa yang dia miliki di bagian belakangnya? Kita lihat. Di bagian atas, kebetulan ini sudah ada beberapa aksesoris yang dipasang oleh pemilik sebelumnya. Di atas dia sudah ada roof spoiler. Di bagian atas bagasi dia sudah menggunakan ducktail. Jadi lebih sporty memang ya untuk tampilannya. Kemudian secara keseluruhannya, untuk tail light atau lampu belakangnya, Camry Q 2011 ini memang berbeda dengan yang pre-facelift atau 2007 sampai 2010 awal ya, atau 2009 akhir. Kalau dia sudah menggunakan lampunya seperti huruf C kalau menyala. Kalau misalkan di tipe sebelumnya atau di pre-facelift, dia masih berupa titik-titik bundar seperti itu. Lalu di bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan, di bumper ya, dia sudah dilengkapi dengan 4 buah parking sensor, seperti di depan juga sudah ada. Lalu mufflernya sendiri untuk tipe Q ini dia menggunakan dual muffler, tidak seperti tipe V atau G di bawahnya ya, yang 2400 cc itu menggunakan single. Kalau sini 2, jadi lagi-lagi kesan sportinya lebih dapet. Dan yang membedakan lagi untuk tipe Q ini pastinya adalah emblemnya. Dia menggunakan emblem 3.5Q dan juga V6 di bawah taillight sebelah kanan. Kemudian untuk bagasinya sendiri, ini salah satu yang saya paling suka dari Toyota Camry, bahkan dari tipe sebelumnya. Untuk bagasinya dia sangat luas untuk sebuah medium sedan. Lihat di sini saya bisa mungkin menaruh sekitar 3 atau 4 koper kecil sekaligus gitu ya. Cuma memang kalau untuk dalam kota saya jarang bawa koper, ini hanya peralatan olahraga aja. Tapi yang pasti untuk perjalanan jarak jauh seperti saya yang senang road trip, makanya ini sangat fungsional. Kemudian bagaimana dengan akomodatifnya di bagian kedua? Karena mobil ini memang medium sedan, tapi dia bukan cuma nyaman, enak dikendarai sendiri karena V6-nya, tapi juga di belakang juga harus nyaman. Seperti apa? Yuk. Nah, inilah di bagian belakang atau di baris kedua dari Toyota Camry Q 2011 atau pada umumnya Toyota Camry tahun 2007 sampai 2012 awal. Kalau pada tipe Q, full warna hitam dengan aksen wood panel seperti ini. Sedangkan kalau pada tipe V atau G, warnanya krem atau beige. Lalu bagaimana dengan kelapangan dari bagian belakangnya sendiri? Untuk legroom, lihat ini masih saya set untuk tinggi saya 174 cm, masih sangat jauh. Kemudian untuk headroom pun masih nyaman ya, masih cukup jauh juga. Posisi duduk bagaimana? Nah, ini juga keunggulan dari Camry, terutama yang tipe Q. Dia sudah menggunakan electric seat di bagian depan dan bagian belakang. Sehingga tinggal diatur dari center armrest ini, maka bisa maju dan mundur untuk keduanya, kiri dan kanan. Lalu di center armrest ini juga kita sudah bisa mengatur AC. Di sebelah kiri ada audio control juga untuk head unit. Lalu ada shade atau tirai di bagian belakang yang bisa diatur secara elektrik. Kalau untuk yang di ini, jendela kiri dan kanan belakang memang masih manual ya, bisa ditarik dan dilepas. Lalu dia juga sudah dilengkapi dengan kursi pijat. Ini yang cukup jarang diketahui atau bahkan jarang ditemukan pada Camry Q second lainnya. Karena biasanya remote-nya hilang atau mungkin fungsinya sudah ya nggak fungsi gitu ya, atau remote-nya rusak dan lain-lain.
Sedangkan yang kami dapatkan ini masih aktif, masih bisa dinyalakan. Sehingga memang lebih optimal lagi penggunaannya. Dan itu harus diperhatikan ketika Anda mencari Toyota Camry, terutama yang tipe Q. Kemudian enaknya juga di bagian belakang ini, kita bisa mengintip ke bagasi. Kalau kita perlu mengambil barang atau lain-lainnya. Misalkan, oh ya, nih mau ganti sepatu, kita perlu sepatu yang lain atau barang lain misalkan. Bisa diambil dari belakang, lebih mudah. Jadi emang sangat akomodatif banget ya di bagian belakang ini ya. Kemudian bagaimana dengan di bagian depan? Apa saja yang dia miliki dan apa yang membuat dia sampai kami pilih 2 kali untuk dibeli? Yuk. Nah, ini adalah tampilan depan secara keseluruhan dari Toyota Camry Q 2011. Ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan ketika Anda ingin membeli mobil ini, tapi secara umum keunggulannya saya sebutkan sekarang. Untuk setir sendiri dia sudah menggunakan hydraulic power steering, hanya saja untuk pengaturan tilt dan teleskopiknya dia sudah menggunakan elektrik sehingga bisa lebih mudah di setel. Kemudian joknya juga sudah menggunakan sama seperti belakang pastinya ya, electric seat depan kanan kiri. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan lumbar support dan juga dengan 2 memory seat. Kita nyalakan dulu ya. Nah, dia akan secara otomatis mengatur ke aturan sebelumnya supaya lebih nyaman lagi. Sebelah kanan setir dia sudah ada pengaturan AC, sebelah kiri sudah ada pengaturan audio. Di bagian belakang setir dia sudah ada cruise control, nyaman ya. Kemudian di setirnya juga sudah ada pengaturan display untuk melihat ke MID. Tinggal dilihat ada tank average, kemudian ada engine time atau elapsed time, ada average speed. Ketika saya melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Bekasi, ini yang saya lihat dan saya alami langsung. Untuk Camry Q 2011 ini, 3500cc V6 engine, dia bisa mendapatkan 1:15,4 km per liter. Jadi saya rasa sangat irit ya untuk mesin sebesar itu dan bodi seberat ini, sekitar 1,7 ton. Kemudian untuk audio, dia memang tidak terlihat istimewa ya, karena memang masih tahun 2011. Dia di sini masih menggunakan CD. Ya menariknya dia menggunakan 6 CD dalam head unit ini, jadi nggak perlu tambahan CD changer. Kemudian dia juga sudah bisa Bluetooth untuk telepon. Untuk AC-nya sendiri dia sudah menggunakan plasma cluster. Kalau misalkan dia masih membersihkan, dia akan ada indikatornya clean. Tapi kalau dia sudah selesai membersihkan, dia akan menggunakan ionizer di sini. Ada ada indikatornya di sana. Di bawah sini ada kontrol untuk kerai belakang atau tirai belakang. Oke, lalu seperti apa mesinnya? Dari tadi saya sudah jelaskan sebetulnya ya, mesinnya V6 3500cc. Kemudian power maksimumnya adalah 278 PS. Nah, seperti apa sih driving feelingnya? Kita akan langsung coba sekarang. Termasuk untuk 0 sampai 100-nya dapat berapa detik? Yuk. Sebelum kita mencoba tarikannya 0 sampai 100 km per jam, saya akan sampaikan ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin memilih untuk meminang sebuah Toyota Camry XV40, terutama yang tipe Q seperti yang sedang saya review ini. Yang pertama, pastikan Anda mengecek sekeliling eksterior. Yang namanya mobil sudah berumur sekitar 10 tahun lebih, pasti ada saja ya baret atau apapun ya. Seperti mobil ini juga terlihat ada beberapa lecet, memang ya lecet pemakaian wajar, tapi perhatikan apakah ada bagian yang terkena dempul cukup tebal, atau di bagian depan atau belakang apakah sudah ada yang pernah ditarik untuk diluruskan kembali bekas tabrakan. Nah, itu yang harus hati-hati. Yang kedua, dari sisi interior, mobil ini saya akui sangat nyaman, sangat mewah untuk di kelasnya ketika tahun 2010-an. Tapi ada yang harus Anda perhatikan dari bagian dashboard, terutama untuk angkatan 2010 ke bawah atau yang pre-facelift. Karena hampir semua yang saya temukan, dashboardnya itu pasti mengelupas atau retak-retak. Sehingga Anda pasti harus keluar sekitar 2 juta sampai 2,5 juta untuk memperbaikinya lagi atau melapis ulang menggunakan semi kulit atau kulit sintetis. Kemudian yang harus diperhatikan lagi dari interior adalah joknya sendiri. Joknya apakah masih utuh
atau sudah ada yang beberapa yang robek atau bolong. Kalau di sisi driver saya rasa cukup wajar kalau seperti di sini, di sebelah kanan, di sisi kanan ini sudah ada bagian yang agak mengelupas, terutama di bagian sampingnya karena dia biasa ya tertekan oleh driver ketika keluar maupun masuk. Lalu di interior lagi cek apakah bagian plafon, kemudian door trim dan lain-lain utuh atau lecet, karena kita lihat contohnya di setir ini sudah ada sedikit bagian yang agak gores ya seperti itu, atau di bagian setir yang dicat silver ini sudah ada bagian yang mulai pudar warnanya. Wajar saya rasa ya, sekitar 10 tahun. Yang penting tidak ada terlihat kerusakan atau minus yang berlebih. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah eksterior, yang kedua adalah interior, yang ketiga yaitu adalah mengenai kelistrikan. Mobil ini 2010, 2011 atau bahkan dari 2007 dia memang sudah banyak banget kelistrikannya. Jadi bukan cuma AC, bukan cuma head unit, tapi juga lain-lainnya seperti fungsi setir. Tadi saya sampaikan, setirnya ini bisa diatur secara elektrik, naik turun maupun maju mundurnya. Kemudian dari headlight, apakah dia masih fungsional untuk auto headlightnya, auto wipernya, kemudian apakah active front lighting sistemnya, ada switchnya di sebelah kanan sini, itu masih berfungsi atau tidak. Electric seatnya depan belakang, sampai dengan yang tadi saya bilang, yaitu adalah untuk fitur kursi pijatnya. Sebagai informasi tambahan, fitur kursi pijat ini ternyata di luar tidak ada. Walaupun mobil ini adalah CBU Thailand, tapi di luar negeri dia tidak ada. Dan itu adalah fitur tambahan dari Toyota Astra Motor di Indonesia. Itu kelistrikan. Kemudian cek juga, tadi ketiga ya. Yang keempat itu adalah pastikan cek mesinnya. Karena mesinnya memang V6 3500cc dengan transmisi 6 percepatan plus Tiptronic, memang tidak terlalu rewel ya. Bahkan saya bisa bilang tidak rewel. Hanya saja memang tergantung dari perawatan. Ketika Anda mencoba mobil ini, pastikan tidak ada gelitik atau tidak ada suara kasar ketika shifting maupun ketika ditarik, ataupun suara getar-getar yang abnormal. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu pastinya ketika mobil seberat ini dengan mesin sebesar ini, 3500cc, bobot totalnya adalah sekitar 1,7 ton di luar pengendara, pasti Anda harus perhatikan yaitu adalah kaki-kaki. Cek apakah ada bunyi-bunyian, apakah ada sesuatu yang kendor atau ada getaran seperti apa, karena rata-rata Camry yang saya temukan di pasaran itu kebanyakan ada dua kemungkinannya, antara shock breaker atau terotnya. Itu silahkan dicek. Kalau shock breaker kemarin saya sudah cek sekitar 2,5 juta untuk menggunakan yang originalnya bawaan, tapi bukan di bengkel resmi ya pastinya, yaitu di bengkel part. Untuk terot bisa dicek juga di bengkel-bengkel kaki atau spesialis kaki yang mungkin Anda sudah langganan. Jadi itu ya, 5 hal yang harus diperhatikan ketika Anda ingin membeli sebuah Camry XV40, terutama yang tipe Q. Yang pertama interior, yang pertama adalah eksterior, yang kedua interior, yang ketiga kelistrikan, 4 mesin dan transmisi, yang kelima pastinya adalah kaki-kaki. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana performa dia dari 0 sampai 100 km per jam. Karena yang saya dengar, mobil ini bisa mencapai 100 km per jam dari diam. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 7,4 detik. Bayangkan. Kita coba. Oke teman-teman, jadi tadi sudah terbukti ya bahwa 0 sampai 100 memang betul sekitar 7 detik. Nanti kita akan cek lagi. Jadi mobil ini memang dari luar terlihat mewah, gambut ya. Di dalam nyaman. Handlingnya memang saya harus akui ini salah satu minusnya. Handlingnya dia itu masih cukup limbung, terutama ketika bermanuver. Saya masih bisa merasakan body roll yang cukup besar, sampai sempat ketika saya test drive mobil sebelumnya, itu traction controlnya sampai aktif ya, sampai ada rasa getaran di roda. Itu adalah salah satu kekurangan dari Camry XV40 ini. Tapi saya rasa dengan segala keunggulannya, satu kelemahan itu saya rasa bisa dimaafkan lah ya, karena mobil ini memang bukan untuk tarik-tarikan sebetulnya, tapi lebih kepada kenyamanan.
Nah, teman-teman, itulah review singkat kami mengenai Toyota Camry Q tahun 2011 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Anda yang mencari mobil second sekitar harga 150-170 jutaan dengan kondisi baik pastinya. Tinggal dipilih, apakah Anda ingin mengambil mobil seperti ini, sudah agak berumur, tapi power, nyaman, handling, dan lain-lainnya sangat istimewa, atau Anda ingin mengambil mobil baru dengan fitur secukupnya. Sekian dulu review dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.